Ya, shalom teman-teman. Jadi hari ini saya Kevin Octaviano Gunawan dari kelas 11.1 absen 18 akan menjelaskan tentang bagaimana menemukan gagasan pokok dan kalimat penjelas dalam teks persuasi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu teks persuasi itu apa sih? Nah, jadi teks persuasi adalah teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk menyetujui pendapat atau melakukan tindakan tertentu. Biasanya gaya bahasa yang digunakan dalam teks persuasi membujuk dan meyakinkan eh, pembaca dari teks persuasi tersebut. Nah, struktur dari teks persuasi ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan itu berisi pengenalan masalah dan membangun minat pembaca. Lalu isi teks persuasi berisi gagasan dan argumen yang mendukung eh, pendapat dari eh, penulis. Eh, Lalu ketiga ada penutup, yaitu berisi simpulan yang mengajak pembaca setuju dengan gagasan. Jadi kesimpulan dari isi dari teks persuasi. Nah, selanjutnya ada untuk menemukan gagasan pokok dan kalimat penjelas, kita juga perlu tahu apa itu masing-masing gagasan pokok dan kalimat penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti yang ingin disampaikan penulis dalam suatu paragraf. Biasanya terdapat di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Nah, ciri-ciri dari gagasan pokok itu adalah ide utama yang mempengaruhi. Jadi ide utama dari teks tersebut punya kekuatan untuk membuat pembaca itu percaya dengan apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, lalu yang kedua, gagasan pokok biasanya berupa kalimat umum yang mencakup seluruh isi paragraf dan sering ditekankan atau diulang. Begitu. Lalu yang ketiga, posisinya biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, lalu apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok dengan argumen, bukti, contoh, atau fakta. Kalimat ini biasanya berisi bukti, alasan, atau fakta yang memperkuat gagasan pokok. Jadi gagasan pokok dan kalimat penjelas ini saling berhubungan karena gagasan pokok tak perlu dikuatkan lagi dengan kalimat penjelas agar gagasan pokok itu dapat mempengaruhi pembaca. Nah, ini langkah-langkah untuk mencari gagasan pokok dan kalimat penjelas. Pertama, kita harus membaca paragraf atau teks persuasi dengan cermat dan bacalah seluruh paragrafnya, jangan setengah-setengah, untuk memahami isinya. Lalu identifikasi gagasan utama dengan menemukan kalimat yang menyampaikan inti dari apa yang ingin disampaikan dari teks tersebut. Lalu nomor 3, carilah kalimat penjelas, yaitu kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut, mendukung atau menguraikan dari gagasan pokok. Lalu keempat, perhatikan kata-kata yang sering diulang atau ditekankan untuk membantu menemukan gagasan pokok. Gitu. Lalu ini beberapa ada tips mencari gagasan pokok dan kalimat penjelas. Yang pertama adalah kalian harus fokus pada kalimat yang mengandung ide-ide sentral atau ide-ide pokok, ide utama dari setiap paragraf. Nah, lalu kita harus membaca dengan teliti untuk memahami hubungan antara gagasan pokok dan kalimat penjelas. Lalu kita juga harus memperhatikan penanda logis seperti karena, oleh sebab itu, atau contohnya yang biasanya mengawali kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas itu biasanya mengandung sebab-sebab dari apa yang ada di gagasan pokok. Contohnya, merokok menyebabkan
kanker paru-paru seperti itu. Jadi saling berhubungan dengan merokok dan penyakit kanker paru-paru seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada perhatikan repetisi ide atau konsep yang sering diulang atau ditekankan oleh penulis. Gitu. Lalu sudah, terima kasih.